السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi waltazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu wa jala qidatal islamiyah asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'mali wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hadirin kiram, para alim ulama, para yai, para asatid Desa Setilawas yang kami hormati, wabil khusus untuk guru-guru kami yang ada di perguruan ini, mohon izin, mohon ridhonya untuk pada kesempatan hari ini kami menyampaikan dasar-dasar keilmuan yang pernah panjenengan berikan kepada kami. Izin kami menyampaikan tahun 1993 ngantos 1996 tiap asar kecuali hari Jumat dan tanggal merah kami selalu jamaah di masjid ini, karena waktu itu kami sekolah di Madrasah Sanawiyah di tempat ini, sehingga ketika kami lihat jembatan itu mengingatkan dulu Allah memberikan ujian teman kami jatuh dari tempat yang saat ini ada tangga itu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini saya pribadi amat sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di masjid ini, bertemu dengan jamaah-jamaah yang mulia, jamaah Masjid Taqwa. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang
tingkat ketakwaannya kepada Allah melebihi daripada yang lain, dan itu adalah panjenengan jamaah masjid takwa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini Allah izinkan kami berjumpa dengan wajah-wajah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masuk masjid ini ada suasana baru. Memang depan ini dirubah, wajah-wajah baru, dan jamaahnya juga pada malam hari ini adalah wajah-wajah yang cemerlang. Itu menjadi ciri berarti jamaah ini adalah jamaah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, kita meyakinin bahwasanya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita duduk untuk belajar bersama, maka Rasulullah mengabarkan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumahnya sampai ke masjid ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu jaminan, dan jaminan Allah pasti. Jaminan Allah itu, Allah akan mudahkan jalannya nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ayyuhal rahimakumullah, kita harus yakin bahwasanya hari ini kita yang ada di masjid ini, dan siapapun yang kemudian ketika ketakwaan kepada Allah dan tergerak hatinya untuk menuntut ilmu dimanapun, maka Allah siapkan reward surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan janji akan masuk surga sebagai wujud kemuliaan yang Allah berikan. Akan tapi kemudian ada hal yang juga perlu kita perhatikan. Setidaknya kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, menjalankan ibadah dengan sempurna, yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Jadi Nabiullah Ibrahim itu ketika melakukan satu perintah, melakukan amalan, melakukan ibadah, fa'atammahunna, dijalankan dengan sempurna. Insya Allah tidak jauh beda dengan panjenengan yang hari ini ada di Masjid Taqwa ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ketika Nabiullah Ibrahim ibadahnya sempurna, menjalankan perintah-perintah Allah sempurna, Allah memberikan reward, Allah memberikan hadiah, qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, aku jadikan engkau wahai Ibrahim menjadi imam, menjadi contoh, suri tauladan, uswah bagi umat. Apakah kemudian berhenti sampai di situ? Ternyata kemudian Nabiullah Ibrahim menyampaikan lanjutan daripada ayat ini, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana dengan anak cucuku? Sehingga apa? Orang tua yang tidak mau masuk surganya Allah sendirian. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan satu contoh bahwasanya tidak mau baik sendirian.
nggak mau masuk surganya Allah sendirian, nggak mau mendapatkan nikmatnya Allah sendirian, tapi juga ingin sehidup sesurga dengan keluarganya, dengan anak cucunya. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dhalimin. Hanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan untuk anak cucumu yang mengikuti jejakmu, yang ikut sama-sama menyempurnakan perintah Allah dan menjauhi akan larangan-larangannya, menyempurnakan ibadah sholat berjamaah bersama, itu akan masuk surga denganmu. Akan tetapi itu tidak berlaku bagi anak cucumu yang melakukan kezaliman. Ayyuhal rahimakumullah, hari ini kita dihadapkan dengan satu potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh generasi kita, yang kemudian disebut dengan Gen Z, generasi Z. Jadi generasi Z itu generasi yang lahir tahun 97, tahun 2000-an. Dan ternyata generasi Z ini adalah generasi yang demografinya lebih besar daripada generasi-generasi yang ada. Baik generasi kolonial, jadi generasi kolonial itu generasi yang kelahirannya di bawah tahun 80-an. Ya. Jadi kalau kita lahirnya di bawah tahun 80-an, berarti masuk kategori istilahnya kita adalah generasi kolonial. Kemudian tahun 80-an ini generasi milenial. Kira-kira kalau panjenengan masuk generasi pundi, Pak? Bu? Kolonial atau milenial? Atau yang kemudian masuk generasi Z ini? Ya, jadi yang sebelum 80-an kolonial, setelah 80-an milenial, kemudian yang 2000-an ini generasi Z, yang kemudian nanti akan disusul dengan generasi alpha. Nah, generasi Z ini generasi terbesar, sehingga kalau kemudian generasi ini baik, maka nanti akan ada perubahan yang luar biasa yang mewarnai negeri ini. Akan tetapi sebaliknya, kalau kemudian generasi Z ini jauh daripada apa yang kita harapkan, jauh daripada tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pun sebaliknya akan terjadi gelombang kerusakan yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, bahwa generasi ini melebihi daripada 75 juta. Jadi 75 juta 250.862 jiwa. Kalau dihitung secara keseluruhan dari jumlah masyarakat rakyat Indonesia, melebihi daripada 25,97%. Ini gelombang generasi yang luar biasa. Sehingga kalau kemudian generasi ini kita abaikan, maka nanti masa depan negeri ini, ya, kita bisa bayangkan bagaimana nanti akan ada gelombang kerusakan itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib, menantu daripada Rasulullah SAW, pernah menyampaikan, alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya,
karena nanti anak cucumu itu Allah ciptakan berdasarkan dengan zamannya, sehingga hari ini adalah anak-anak kita tidak asing dengan HP, yang kemudian mereka hidup di era digital, yang tantangan jenengan hadapi itu jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh bapak ibu panjenengan ketika menghadapi panjenengan, ya. Sehingga apa? Cara mendidiknya itu juga berbeda. Maka untuk itu bapak ibu sekalian, jangan sampai kemudian generasi ini, generasi yang luar biasa ini potensinya, itu kemudian terjebak pada krisis moral, yang pada hari ini, pada malam hari ini izinkan kami sedikit belajar bersama mewaspadai krisis yang dihadapi oleh generasi saat ini. Paling tidak bapak ibu sekalian, ada dua krisis yang hari-hari ini itu mengintai daripada generasi kita, sehingga kalau kemudian tidak kita keluarkan dari krisis ini membahayakan untuk ke depan. Yang pertama adalah krisis ma'rifatullah, krisis mengenal Allah. Yang kedua, krisis ma'rifatul rasul, krisis mengenal daripada rasulnya. Loh, bukannya anak didik kita itu mulai dari TK atau bahkan kemudian dalam keluarga sebelum sekolah itu sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah. Akan tetapi kemudian di dalam aplikasi kehidupannya, penerapan di dalam kehidupannya itu seakan-akan meniadakan Allah dalam tanda kutip, sehingga perbuatannya bergeser menjauh daripada apa yang Allah gariskan. Ayyuhal rahimakumullah, terkait dengan krisis yang pertama ini, krisis ma'rifatullah, krisis mengenal Allah, yaitu bagaimana anak-anak kita di generasi Z ini, anak didik kita ini bisa mengendalikan ucapan. Untuk era digital ini, ucapan tidak hanya sebatas melalui lisan, akan tetapi termasuk gerak-gerik daripada jari jemari ini, ya, kirim WA, update status. Sehingga tidak jarang bapak ibu sekalian, generasi ini ketika ada masalah, karena hidup ini memang ujian, larinya bukan apa yang diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya, wasta'inu bisobri wassalah, tapi bergeser, wasta'inu bi Facebook, wasta'inu bi Instagram, wasta'inu bi TikTok. Sehingga apa, ketika ada masalah, konsultasinya ya itu ke TikTok, ke Instagram, ke Facebook. Pernah bapak ibu sekalian, kami dijurhatin wali dari anak didik kami yang ada di Pasuruan sana. Seorang ibu yang kemudian datang, Ustadz, semalam HP anaknya dibanting. Nah, kenapa bu? Ternyata betul kata Ustadz. Ya, kami selalu wanti-wanti kepada para wali santri. Hari ini bapak ibu sekalian, anak didik kita itu,
anak-anak kita itu hidup di dua alam. Kalau kita kan dulu hidup di satu alam, hanya alam nyata. Tapi anak didik kita, anak-anak kita sekarang ada di dua alam, alam nyata dan alam maya. Ada di dunia nyata dan ada di dunia maya. Sehingga anak ini kalau dinasihatin orang tuanya, dengarkan. Ya. Ketika melakukan kesalahan, diingatkan, itu dia diam. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika dibuka DM-nya dengan teman-temannya di Instagram-nya, jadi setiap kali dia ada masalah dengan orang tuanya, dia curhatannya di situ. Dia pisui orang tuanya. Dia kata-katain kasar orang tuanya. Melalui ini Bapak Ibu. Ya, ada di sini. Ini berarti tantangan kita. Jadi di depannya baik, tapi kemudian di belakang ini yang kemudian perlu kita waspadai. Sehingga Bapak Ibu, baik itu era milenial ataupun era kolonial, tidak boleh tertinggal dengan zamannya anak-anak sekarang. Sehingga Bapak Ibu juga harus punya, paling tidak tahu Facebooknya anak-anak kita, Instagramnya anak-anak kita, TikToknya anak-anak kita. Karena seringkali kita jumpain antara di dunia nyata dengan dunia mayanya tidak sama. Padahal itu tanggung jawab kita tidak hanya sebatas apa yang kita lihat ya, di dunia nyatanya, termasuk untuk di dunia mayanya ini. Sehingga terkenal untuk generasi Z ini ya, generasi strawberry. Orang bilang depannya itu baik, penampilannya bagus, hanya kemudian dalamnya atau kemudian ketika pas kesentuh atau ketika jatuh dia tidak sekuat generasi panjenengan. Sehingga perlu pendampingan, perlu pengawasan lebih ya. Jadi kalau wajahnya itu kan kinclong-kinclong karena pakai skincare, tapi ketika lewat baunya bau fresh care ya, kira-kira jamaah mriki wonten Bu ya. Jadi skincarean ya, tapi kalau kemudian ketika lewat ya, baunya bau fresh care. Jadi penampilannya anak-anak kita luar biasa ya. Hanya kemudian ada hal yang kemudian perlu kita bimbing ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tulis yang itu bentuk lafaz, tidak akan lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Sehingga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya nak, dek, kak, mbak, sampian itu selalu diawasi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Tidak hanya sebatas amaliyah ketika di dunia nyatanya, termasuk apapun yang engkau share, yang engkau kirim, yang engkau curhatkan di media sosial, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifatullah, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita di era generasi Z ini, yakni memberikan satu penanaman keyakinan bahwa apa yang dilakukan, yang diucapkan, yang ditulis, yang di-share, yang dikirim melalui apapun itu, ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk apa yang diperbuat di dalam keseharian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad.
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya memperhatikan bekal apa yang sudah disiapkan untuk hari esok yang sewaktu-waktu ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah ngambil itu tidak hanya sebatas yang generasi kolonial ataupun generasi milenial. Hari-hari ini banyak yang kemudian Allah ambil dari generasi Z, ya, yang kemudian anak baru usia belasan tahun sudah kena gagal ginjal dan lain sebagainya. Sehingga penanaman bahwasanya kita akan berhadapan Allah dan kemudian akan diminta pertanggungjawaban, sehingga bekal apa yang sudah disiapkan. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang akan engkau lakukan, apa yang sedang engkau lakukan. Khabirum bima ta'malun, lafaz ini menggunakan fi'il mudhari' yang kemudian memberikan pengertian al-an wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Jadi sekarang Allah mengetahui apa yang kita lakukan, pun yang akan datang, lebih-lebih yang sudah lalu, yang sudah pernah kita lakukan. Sehingga penanaman kepada anak-anak kita bahwa CCTV Allah itu melebihi daripada CCTV yang dipasang di mal-mal. Seringkali terkadang kita lebih takut CCTV yang dipasang di pojokan-pojokan ruangan, ketika ada perempatan ada CCTV-nya, Bang Jo-nya itu ya, di sebelah Bang Jo ada CCTV, ketika lampu merah kita tidak berani nyerobot. Kenapa? Ada CCTV-nya. Tapi kalau kemudian CCTV-nya nggak ada, ya selama ada kesempatan, walaupun toh kemudian ada lampunya merah, tetap lanjut. Ya. Jadi CCTV yang dibikin oleh manusia, yang dipasang oleh manusia, itu terkadang lebih kita takutin daripada CCTV-nya Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, CCTV-nya Allah itu lebih canggih daripada CCTV yang dibikin oleh manusia. Kalau yang dibikin oleh manusia itu yang telah dan yang sedang. Untuk yang akan datang, CCTV yang dibikin oleh manusia tidak bisa. Berbeda dengan CCTV-nya Allah. Sehingga penanaman kepada anak-anak kita untuk generasi ini, supaya kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang dia lakukan, apa yang telah dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang kita sembunyikan itu Allah tahu. Sehingga kalau kemudian ketika panjenengan mengikuti zaman ini, punya Facebook, yang kemudian berkenalan dengan anaknya, punya Instagram, berkenalan dengan anaknya, jadi teman di situ, ya. Ternyata ada yang kemudian disembunyikan, ya. Kan terkadang jangankan itu WA, ketika update status, ya, itu tidak semua orang tahu dan bisa melihat statusnya, karena ada kemudian yang aturan orang-orang tertentu, termasuk orang tuanya, ya, jadi orang tuanya tidak bisa melihat WA anaknya, karena memang ada aturannya Bapak Ibu, ada aturan main di situ. Jadi ketika aturan itu digunakan, maka Bapak Ibunya tidak bisa melihat status anaknya. Maka perlu ada penanaman, apapun yang engkau sembunyikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Rabbana, ya Allah ya Rabb, innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Sesungguhnya engkau maha mengetahui ma nu'lin, apa yang aku utarakan, apa yang aku nampakkan, dan juga Allah maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Sehingga ayat ini rahimakumullah, kalau generasi ini terbebas dari krisis ma'rifatullah, ucapannya terbimbing, kemudian tulisan-tulisan yang dikirim di media sosial juga terbimbing, kemudian perbuatannya juga terbimbing, baik ketika terlihat maupun tidak terlihat, maka dia akan menjadi generasi yang tangguh, akan menjadi generasi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dan Rasulnya itu menyampaikan Allah amat sangat demen, Allah amat sangat mencintai generasi yang kuat akidahnya, kuat ibadahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin, lebih-lebih di era global ini, yang kemudian ketika dia ingin ngelihat siapapun ada, ya, di HP-nya, ya. Sehingga terkadang anak-anak kita itu salah mengambil uswah, salah mengambil contoh, ya. Hari-hari ini sudah masuk Piala Dunia, ya. Nah, ini biasanya kemudian ada yang dijadikan sebagai satu pemain favorit, ya. Anak kita itu adalah hamba Allah yang paling cerdas ketika meniru, ya. Jadi kalau kemudian ada pemain sepak bola yang kemudian dia gandrungi, maka mulai dari pakaiannya, mulai dari potongannya, bahkan kemudian langkah, ya, jalannya itu menyesuaikan dengan figur yang kemudian dijadikan sebagai contoh. Kemudian seakan-akan di saat itu Rasulullah SAW yang semestinya figurnya mulai bergeser, ya, penampilannya tidak seperti penampilan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ucapannya tidak seperti ucapan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswah, suri tauladan, sehingga kita kenalkan anak-anak kita bagaimana ketika Rasulullah makan, bagaimana ketika Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah ketika bermuamalah dengan tetangga dan seterusnya. Akan tapi rahimahullah, ada yang kemudian di sini kita perhatikan, siapapun itu akan menjadikan Rasulullah SAW menjadi uswah kalau liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Jadi ketika seseorang itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beriman terhadap hari akhir yang kemudian nanti akan ada pertanggungjawaban di hari akhir itu, maka dia akan tidak menjadikan yang lain contoh kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kembali, ya, kekuatan ma'rifatullah
itu berperan di dalam kehidupan anak-anak kita. Ya. Wa dzakarallaha katsira, dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ingatan yang banyak, dalam artian ketika dia mau melakukan satu perbuatan, dia ingat Allah. Apakah perbuatan ini menghadirkan ridhonya Allah ataukah sebaliknya? Kalau perbuatan ini menghadirkan ridhonya Allah, maka dia akan jalankan, dan ketika ini akan menghadirkan murkanya Allah, maka dia akan tinggalkan. Jadi rahimahullah, terkait dengan uswah kita kepada Rasulullah SAW yang sering kita dengar, yakni tidak lepas dari sifat daripada Rasulullah SAW, karakteristik daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu adalah sidik, amanah. Rasulullah SAW sidik, jujur, dan juga amanah. Kan ini satu paket. Jadi kejujuran dan amanah ini ada satu paket. Dan seseorang tidak akan pernah bisa jujur amanah kalau kemudian dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pernah kami diceritain oleh teman, yang kemudian teman saya ini punya teman. Dia cerita, Ustadz, saya punya teman. Teman saya ini kerja di perusahaan Jepang, yang kemudian aturan itu walaupun toh bukan melarang mutlak, tapi di situ menganjurkan ketika menjadi pegawai daripada perusahaan ini hendaknya tidak memakai jilbab. Ya. Sehingga hampir 99,9% perusahaan itu pegawainya tanpa jilbab. Kemudian teman kami ini ketika masuk, ya, dia tetap pakai jilbab dengan dasar ini bukan larangan mutlak, hanya sebatas anjuran untuk tidak menggunakan jilbab. Setiap kali ketika dia masuk selalu jadi gunjingan, baik teman kerjanya ataupun kemudian juga seringkali dipanggil oleh atasannya, yang kemudian dia dibilang dalam waktu dekat ini direktur utama kita akan hadir dan engkau siap-siap dipecat. Sehingga apa? Bahasa dipecat itu selalu menghantui dirinya. Akan tapi dia punya keyakinan bahwasanya ketika menghadirkan Allah di dalam kehidupan, Allah tidak akan pernah diam. Pasti ada titik tertentu Allah akan menolongnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Data ini rahimahullah, ketika datang pimpinan perusahaan itu, kemudian dikumpulkan semua, kemudian disampaikan, oh ternyata pegawai kita ada yang pakai jilbab ya. Ya. Kemudian tidak lama ketika selesai, yang pakai jilbab ini dipanggil. Hampir semua menyampaikan, wah ini pasti dipecat. Sudah dikasih nasihat, tapi tetap dia jalankan. Tentang ini rahimahullah, singkat ceritanya, ya, ternyata ini tidak dipecat, bahkan kemudian dijadikan sebagai pimpinan, wakil daripada direktur. Ketika ditanya, kenapa engkau jadikan aku sebagai wakilmu? Karena ketika engkau saya tanya, katanya, engkau tetap menjaga penampilan ini karena perintah Tuhanmu, dan Tuhanmu itu tidak engkau lihat karena engkau tidak bisa melihat Tuhanmu. Ya. Ini saya yakin, saya tiap bulan bahkan tiap tahun tidak bisa hadir di perusahaan ini. Ya, saya yakin engkau amanah dan engkau jujur. Sehingga yuk dikarahimahullah, ya, amanah dan kejujuran itu adalah satu buah daripada ketika kita
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak didik kita, ya, anak-anak kita yang generasi ini itu akan jujur dan amanah ketika satu krisis daripada ma'rifatullah, itu dia terbebas. Jadi dia akan jujur mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang kemudian juga dia akan menjadi fatonah, menjadi generasi yang cerdas, yang kemudian generasi cerdas itu paling tidak ada 4, ya. Jadi cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas attitude. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, dengan era digital ini yang kemudian muncul AI menggantikan kecerdasan intelektual, ya. Jadi kita punya masalah apa, tanya AI ada jawabannya, sehingga kecerdasan intelektual bisa digantikan dengan ini. Akan tapi ada satu kecerdasan yang tidak bisa digantikan, itu satu, itu apa? Satu, kecerdasan spiritual, kecerdasan bagaimana dia beribadah hubungan dengan Tuhannya. Satu lagi, kecerdasan emosional, bagaimana dia bisa mengendalikan emosi. Satu, kecerdasan attitude moral, yaitu akhlak budi pekerti di dalam keseharian. Mudah-mudahan anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlepas dari krisis ini, krisis ma'rifatullah dan juga krisis ma'rifatul Rasul, sehingga keimanan kepada Allah itu kuat dan juga terjaga, sehingga amaliyah di dalam kehidupannya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kemudian ada kekurangan, ya. Barangkali ada tanya jawab, ya. Nanti, nah, kalau tidak ada tanya jawab, mohon maaf, kita akhiri, ya. Wonten, nggih. Kita, nggih. Oh, sampun, nggih. Nah, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.